Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Pak Joni selaku dosen pengampu mata kuliah dari Instrumentasi dan Automasi Migas. Juga terima kasih kami ucapkan untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang implementasi teknologi otomasi dalam meningkatkan keamanan data. Untuk kelompok 3 sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Yolanda Tranistorus, kemudian ada Wulan Indah Syarimanurung, kemudian ada Irene Pasca, dan juga ada Della Citra. Penerapan teknologi otomasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menjaga keamanan data perusahaan. Teknologi otomasi ini dapat membangun sistem keamanan data yang komprehensif sesuai dengan kebijakan perusahaan. Komprehensif di sini itu artinya secara menyeluruh, secara luas, dan secara umum seperti itu. Jadi teknologi otomasi ini dapat membangun sistem keamanan data dari semua cakupan. Dengan pengimplementasian teknologi otomasi tersebut, perusahaan dapat meningkatkan keamanan data, kelancaran operasional, melindungi aset, dan menjaga kepercayaan publik. Namun, ada ancaman atau kerentanan dalam keamanan data itu sendiri. Yang pertama itu cyber. Cyber sendiri adalah aktivitas ilegal yang dilakukan di dunia maya. Seperti contohnya itu adalah pencurian data, penipuan online, merusak sistem keamanan. Di cyber sendiri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada serangan ransomware dan serangan phishing. Serangan ransomware ini contohnya itu mereka menuntut pembayaran tebusan untuk memulihkan data yang dicuri atau yang diblokir. Sementara serangan phishing, yakni menggunakan email atau seperti pesan palsu untuk mencuri informasi sensitif seperti username atau password atau mungkin data finansial dari perusahaan tersebut. Kemudian data besar dan kompleks. Data besar dan kompleks ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada big data dan juga data sensitif. Big data yakni adalah kumpulan data yang banyak dan beragam, seperti contohnya dari data sensor, perangkat mobile, transaksi bisnis, arsip, data lapangan, dan lain-lainnya. Kemudian untuk data sensitif ini sendiri, seperti data pelanggan, data finansial, dan data-data rahasia perusahaan. Kemudian untuk perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keamanan data. Karena apa? Seperti contohnya adalah cloud computing, yang mana ini berarti layanan yang dapat diakses dengan mudah oleh internet. Karena apa? Data yang disimpan di cloud computing ini lebih rentan terhadap serangan cyber. Mengapa lebih rentan diserang oleh serangan cyber? Karena dia penyimpanan itu secara online. Kita tahu online merupakan sangat mudah untuk diakses zaman sekarang ini. Kemudian ada AI. AI sendiri adalah artificial intelligence, yang mana merupakan sistem komputer yang dapat meniru kecerdasan manusia. Penggunaan AI dalam serangan cyber ini dapat meningkatkan kompleksitas serangan, seperti membuat penipuan yang lebih realistis. Kemudian yang keempat ada regulasi. Regulasi sendiri adalah peraturan yang menjadi acuan dalam membuat kebijakan. Seperti yang kami ambil contoh itu adalah dari ISO 27001, yang mana ini merupakan standar nasional, standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang efektif. Yang mana ini perusahaan harus mengupdate dan meningkatkan sistem keamanan secara terus-menerus sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Kemudian yang kelima ada kesalahan pekerja. Faktor human error juga menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keamanan data. Karena apa? Seperti kurangnya kesadaran dari pekerja itu sendiri dapat mengganggu keamanan data. Seperti mereka login sembarangan akun, mereka membuka passwordnya secara terang-terangan, seperti itu. Kemudian ada kurangnya pelatihan keamanan data bagi para pekerja juga menjadi faktor yang menjadi ancaman terhadap serangan cyber itu sendiri.
Nah, oleh karena itu, di sini kami mengambil salah satu contoh penerapan implementasinya itu yaitu di PT Pertamina, yakni implementasi firewall enkripsi data SSL atau TLS dalam meningkatkan keamanan data. Keamanan data menjadi prioritas utama untuk menjaga kelancaran bisnis dan keberlangsungan perusahaan. Memilih teknologi yang tepat sesuai dengan kebijakan standar keamanan dilakukan untuk meningkatkan keamanan data. Maka Pertamina menerapkan implementasi dari teknologi otomasi yaitu firewall, sistem enkripsi data, SSL atau TLS untuk meningkatkan keamanan data perusahaan sehingga dapat melancarkan operasional, melindungi aset, dan menjaga kepercayaan publik. Kemudian di sini ada penjagaan gerbang jaringan Pertamina yang biasa kita sebut atau bisa disebut dengan firewall. Firewall merupakan sistem keamanan yang bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal pada Pertamina. Firewall ini sistem yang digunakan untuk melindungi data perusahaan dari kebocoran data, baik dari eksternal maupun internal. Kemudian di sini memiliki cara kerja dengan cara memeriksa lalu lintas jaringan, memblokir akses yang tidak sah, dan mencegah serangan bahaya. Di sini, firewall akan memeriksa dan menyaring semua lalu lintas data yang masuk dan keluar, dan memblokir segala jenis lalu lintas yang dianggap tidak sah. Seperti pada perusahaan Pertamina, yaitu perusahaan besar yang menjadi salah satu target serangan untuk mencuri data yang pencurian data yang tidak sah pada perangkat yang akan mencurigakan. Kemudian di sini ada contoh implementasi di Pertamina. Firewall berbasis perangkat keras. Firewall berbasis perangkat keras yaitu perangkat keras yang dirancang untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar pada jaringan, yang berfungsi untuk mencegah akses yang tidak sah dan dapat melindungi dari ancaman luar. Pada perangkat lunas keras ini biasa digunakan pada perusahaan besar. Contohnya pada perusahaan Pertamina dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Kemudian di sini ada firewall berbasis perangkat lunak. Firewall berbasis perangkat lunak yaitu program yang diinstal pada komputer atau server untuk mengontrol dan menyaring lalu lintas data yang masuk dan keluar. Pada perangkat lunak ini sangat cocok untuk digunakan pada komputer pribadi. Kemudian di sini terdapat menekankan manfaat firewall di Pertamina. Manfaat di sini adalah untuk melindungi manfaat firewall di Pertamina yang memiliki sebagai peran salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia yang memiliki infrastruktur teknologi informasi yang kompleks. Kemudian melindungi dari serangan cyber dengan cara memblokir akses yang tidak sah dari luar, pencegahan dari serangan DDoS, mencegah serangan malware dan virus, dan pelindungan terhadap serangan web. Kemudian meningkatkan keamanan jaringan. Meningkatkan keamanan jaringan yang tidak sah atau salah satu cara yang paling efektif untuk keamanan jaringan dengan menggunakan firewall. Kemudian di sini enkripsi data, menyembunyikan data rahasia Pertamina. Enkripsi data adalah proses mengubah data menjadi kode yang tidak bisa dibaca tanpa kunci deskripsi. Di sini, enkripsi data memiliki cara kerja dengan menjelaskan algoritma enkripsi dan bagaimana kunci deskripsi digunakan. Menjelaskan algoritma enkripsi dan bagaimana kunci deskripsi digunakan adalah algoritma enkripsi dengan metode yang digunakan untuk mengubah data asli menjadi data yang tidak bisa dibuka oleh pihak yang tidak berwenang, dan kunci enkripsi yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara mengubah data asli menjadi format yang tidak bisa dibaca. Kunci deskripsi ini digunakan untuk mengendalikan data transkripsi ke bentuk yang asli. Kemudian di sini ada contoh implementasinya. Yang pertama itu ada enkripsi data sensitif dalam penyimpangan, yang kedua adalah enkripsi data melalui jaringan, dan yang ketiga adalah enkripsi data internal. Di sini enkripsi data sensitif dalam penyimpangan adalah
adalah hal yang paling penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Misalnya, data sensitif yang disimpan dalam database, file system, atau penyimpangan cloud perlu diamankan agar tidak terjadinya kebocoran atau tidak bisa diakses oleh pihak manapun. Kemudian ada transmisi data melalui jaringan. Transmisi data melalui jaringan yaitu proses mengirimkan data dari satu perangkat yang biasa digunakan contohnya pada HP, komputer melalui jaringan komunikasi. Kemudian di sini adalah aplikasi internal. Aplikasi internal adalah perangkat lunak yang dikembangkan dan digunakan pada perusahaan untuk mengukur kebutuhan pada operasional. Kemudian di sini ada pun manfaat dari enkripsi data, yaitu untuk melindungi data sensitif, mencegah akses yang tidak sah, dan meningkatkan rahasia data. Untuk melindungi data sensitif, enkripsi adalah salah satu langkah dalam melindungi data sensitif karena memiliki banyak sekali manfaat. Contohnya menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan pada data. Kemudian mencegah akses yang tidak sah. Mencegah terhadap data sensitif dengan menggunakan data yang bisa dibaca menjadi format yang tidak bisa dibaca dan dipahami tanpa kunci deskripsi. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan kerahasiaan data. Meningkatkan kerahasiaan data agar data yang sensitif tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, Secure Socket Layer and Transport Layer Security atau SSL TLS. SSL atau TLS adalah protokol keamanan yang digunakan untuk melindungi data yang dikirimkan melalui internet. SSL atau TSL sangat penting untuk melindungi data sensitif dan mencegah kebocoran data. Contoh penerapan SSL atau TSL di Pertamina. Yang pertama itu ada e-commerce. Pertamina juga memiliki platform e-commerce untuk menjual beberapa produk. Jadi SSL atau TSL ini digunakan untuk melindungi data kartu kredit pelanggan saat melakukan pembayaran online. Kemudian ada portal karyawan. Portal karyawan juga menggunakan SSL atau TSL untuk melindungi data sensitif seperti informasi kontrak dan keuangan. Selanjutnya ada aplikasi mobile. Aplikasi My Pertamina atau aplikasi mobile telah digunakan oleh jutaan pengguna untuk berbagai transaksi, mulai dari pembelian BBM hingga pembayaran tagihan. Jadi SSL atau TSL ini digunakan untuk memastikan bahwa data pribadi pengguna seperti nomor telepon, alamat, dan informasi pembayaran terenkripsi dengan aman saat ditransmisikan antara aplikasi dan server Pertamina. Selanjutnya ada sistem ERP. Sistem ERP ini menyimpan sejumlah besar data sensitif, mulai dari data keuangan, data produksi, hingga data pelanggan. Jadi SSL atau TSL ini memastikan bahwa data yang dienkripsi dan dilindungi dari akses yang tidak sah. Selanjutnya, perbandingan menggunakan teknologi otomasi firewall, SSL atau TSL, dan tanpa otomasi. Yang pertama, efisiensi. Pada otomasi firewall, efisiensinya sangat tinggi, deteksi dan respon ancamannya lebih cepat. Kemudian pada SSL atau TSL, efisiensinya juga termasuk tinggi dan enkripsi data secara otomatis. Selanjutnya, jika tanpa otomatisasi, efisiensinya itu rendah dan banyak tugas dilakukan secara manual. Selanjutnya ada akurasi. Pada otomatisasi firewall, akurasinya tinggi dan berkat algoritma pembelajaran mesin. Selanjutnya SSL atau TSL ini juga tinggi dan standar enkripsinya kuat. Kemudian jika tanpa otomatisasi, maka lebih rentan dengan kesalahan manusia. Selanjutnya ada skabilitas. Otomatisasi firewall mudah digunakan dengan pertumbuhan jaringan. Selanjutnya pada SSL TSL mudah diskalakan sesuai dengan kebutuhan lalu lintas. Dan jika pada tanpa otomatisasi sulit diskalakan, terutama untuk jaringan besar. Selanjutnya ada proteksi. Pada otomatisasi firewall
Ini melindungi dari berbagai ancaman, termasuk serangan canggih. Dan pada SSL atau TSL ini melindungi data yang ditransmisikan. Selanjutnya proteksi. Pada otomatisasi firewall, proteksinya melindungi dari berbagai ancaman, termasuk serangan canggih. Kemudian pada SSL atau TSL melindungi data yang ditransmisikan. Dan jika tanpa otomatisasi, maka perlindungannya terbatas, terutama terhadap serangan yang terorganisir. Selanjutnya biaya. Pada otomatisasi firewall, investasi awalnya ini cukup tinggi, namun biaya operasional lebih rendah dengan jangka panjang. Pada SSL atau TSL, biaya implementasi lebih rendah, namun biaya pemeliharaan lebih tinggi jika dikelola dengan baik. Nah, kemudian jika tanpa otomatisasi, biayanya lebih rendah, namun biaya operasional bisa tinggi karena membutuhkan banyak sumber daya manusia. ISO 27001 merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi atau yang biasa disingkat dengan SMKI yang memberikan kerangka kerja untuk mengelola resiko keamanan informasi dan implementasi firewall, enskripsi data, dan SSL atau TSL di Pertamina sangat erat kaitannya dengan standarisasi ISO 27001. Berikut adalah contoh spesifik bagaimana implementasi teknologi tersebut dihubungkan dengan ISO 27001. Yang pertama, firewall dan ISO 27001 berperan penting dalam mengontrol akses ke jaringan Pertamina, memblokir akses yang tidak sah, dan mencegah serangan cyber. Yang kedua, enskripsi data dan ISO 27001. Enskripsi data melindungi data sensitif Pertamina, baik saat disimpan maupun ditransfer. Lalu yang ketiga, SSL atau TSL dan ISO 27001 melindungi komunikasi web Pertamina dan memastikan bahwa data yang ditransfer melalui internet aman dan terenskripsi. Kesimpulannya, implementasi firewall, enskripsi data, dan SSL atau TSL di Pertamina merupakan contoh konkret bagaimana teknologi dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip ISO 27001 untuk membangun SMKI yang kuat dan efektif. Ketiga teknologi ini membantu Pertamina dalam memenuhi persyaratan ISO 27001, melindungi aset informasi, dan mengurangi risiko keamanan data. Baik, sebagai penutup, Pertamina merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang energi yang memegang data penting dan sangat sensitif. Keamanan data menjadi prioritas utama untuk menjaga kelancaran bisnis dan keberlangsungan perusahaan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan data dengan pemilihan teknologi yang tepat dan sesuai dengan standar keamanan. Untuk itu, di sini Pertamina merealisasikan upaya tersebut. Pertamina menerapkan implementasi dari teknologi otomasi, yaitu firewall, sistem enskripsi data, SSL atau TLS, untuk meningkatkan keamanan data tersebut, sehingga Pertamina dapat melancarkan operasional, melindungi aset, dan menjaga kepercayaan publik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Jika ada pertanyaan dari Pak Joni, kami menunggu untuk pertanyaannya di kelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.